Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu ini. Kita akan melihat sama-sama Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Ini ayat hafalan setiap kali perayaan Natal ya. Saya akan baca bagi setiap kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Keluargaku, saya beberapa kali memberikan penjelasan buat kita. Seringkali Kristus tidak menjadi terang di dalam hidup kita, cahaya Kristus itu tidak terasa terang di dalam hidup kita, bukan karena cahayanya kurang terang, bukan. Tapi karena kita yang tidak menyadari bahwa kita sedang berada di dalam kegelapan. Kita yang tidak menyadari bahwa dunia, kehidupan kita hari ini, di mana kita hidup masa ini, adalah waktu-waktu yang gelap. Semakin hari, semakin gelap. Kita melihat ada banyak sekali perubahan yang terjadi dalam sosial masyarakat. Ada budaya-budaya yang dulu kalau hal itu dilakukan akan menimbulkan rasa malu. Tapi sekarang semua orang sepertinya melakukan hal seperti itu tanpa ada rasa malu. Bahkan ketika kita tidak melakukan budaya yang saya maksudkan, ya, kita dianggap orang yang tidak mengikuti zaman. Ada perilaku-perilaku tertentu yang dulu merupakan sebuah aib atau rasa malu, karena hal itu memang sesuatu yang tidak baik, tapi hari ini perilaku tertentu itu menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh banyak orang. Nah, kita melihat ada banyak hal yang berubah di sekeliling kita, dan tanpa kita sadari itu masuk dalam sistem sosial, dan akhirnya sesuatu yang sebenarnya adalah dosa membawa kita kepada ketidakbenaran, membawa kita kepada kecemaran, menjadi sesuatu yang biasa aja, menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting untuk kita hindari. Namun kalau kita melihat dengan jelas bahwa kita ada di tempat yang gelap hari ini, kita sedang tinggal di dunia yang gelap hari ini, harusnya saudara, kita melihat Kristus sebagai terang, karena melalui dia kita memiliki pengharapan, melalui dia kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Bayangkan kita sedang berjalan di satu lorong yang gelap tanpa ada cahaya, ya. Kita nggak tahu ketika kita melangkah mungkin ada lubang di depannya, ada genangan air di sana. Tapi ketika terang itu bersinar di atas kita, maka kita tahu langkah yang mana yang harus kita ambil, kemana kita harus memijakkan kaki kita. Nah, seringkali karena kita tidak sadar bahwa di sekeliling kita ini gelap, ya udah kita jalan aja. Ada lubang, kita terantuk, kita kena genangan air, tapi kita merasa, oh happy ya, kena genangan air ya. Itu merupakan sesuatu yang bodoh sebenarnya, saudara. Oleh sebab itu, apa yang disebut kebenaran memang dianggap kebodohan oleh orang-orang dunia. Tapi bagi kita orang percaya, saya ingin mengingatkan kita bahwa mari sadari bahwa kita ini sedang tinggal di dunia yang gelap. Dan semakin hari semakin gelap. Biarlah terang Kristus sungguh-sungguh menjadi satu-satunya pengharapan bagi kita. Karena firman Tuhan berkata bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, atasnya terang bersinar. Mereka yang tinggal di dalam kekelaman, tempat yang gelap, ada terang yang ajaib di dalam perjalanan mereka. Nah, saya percaya setiap kita yang membuka hati untuk Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan melihat terangnya menyinari jalan-jalan kita, supaya kita yang mungkin selama ini suka salah melangkah. Mungkin, karena kita tidak menyadari bahwa dunia kita gelap hari ini. Kita sedang menikmati mungkin kegelapan yang ada di sekeliling kita. Sistem-sistem yang salah kita nikmati karena kita pikir, oh semua orang juga melakukan hal yang sama. Tapi saya mau mengingatkan kita, saudara, di tengah dunia yang sudah kacau ini, mari kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Mari kita hidup seperti orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena memang dia ada bagi kita, dia adalah bagian kita, dan kita adalah milik kepunyaannya. Saudaraku, tidak peduli seberapa gelap keadaanmu hari ini, kehidupanmu hari ini. Tidak peduli seberapa gelap tahun yang akan datang. Ketika Kristus bersinar atas kita punya satu guidance yang tepat, kita punya satu penuntun yang ajaib. Ya, firman Tuhan berkata bahwa firman itu adalah terang bagi jalan-jalan kita. Ya, saya berdoa biarlah memasuki masa-masa Natal ini, ya, di minggu-minggu Advent ini, kita mengingat kembali
bahwa dia adalah terang yang ajaib, terang yang sejati, yang mau masuk ke dalam tempat paling gelap di kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Rabu ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami, sehingga kami boleh sekali lagi dikuatkan oleh Injil-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk semua keluargaku dimanapun berada, apapun yang sedang menjadi pergumulan kami hari ini, Tuhan. Mungkin kami merasa kehidupan kami gelap, tapi biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa tidak ada tempat yang paling gelap yang tidak mampu diterangi oleh terang Kristus. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah Engkau terus menjadi sandaran hidup kami, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas keluargaku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.